Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Divani Karinda. Di sini saya akan mempresentasikan materi proses dalam skala ribuan kilometer, yaitu dengan sirkulasi cuma di samudra. Di sini saya mengambil materi dari buku Dynamic of Marine Ecosystem. Nah, di sini yaitu ada pendahuluan di mana definisi sirkulasi cekungan samudra itu adalah pola pergerakan air laut dalam skala yang besar yang terjadi di seluruh cekungan samudra seperti Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia, yaitu mencangkup arus utama yaitu pusaran atau gyres, cincin, dan pusaran air lainnya. Nah, sirkulasi ini terutama digerakkan oleh angin dan perbedaan densitas air laut yaitu suhu dan salinitas. Kemudian berlangsung dalam sistem yang besar seperti pusaran yang terjadi di subtropis dan subpolar. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari hubungan dalam iklim dan biologi laut? Yaitu ada 3. Yang pertama, berperan dalam sistem iklim global di mana sirkulasi laut ini memindahkan panas dari daerah tropis ke kutub. Dan jika arus ini terganggu, misalnya karena mencairnya es kutub, iklim itu bisa berubah drastis. Yang kedua yaitu memahami dampak perubahan iklim. Dengan aktivitas manusia bisa merubah pola angin dan suhu laut yang kemudian mengubah arus laut. Yang ketiga yaitu memprediksi dampak ekologis dan sosial, di mana dengan memahami sirkulasi samudra ini kita bisa mengetahui dan dapat memprediksi dampaknya terhadap perikanan, keanekaragaman hayati, dan bahkan bisa mengetahui memprediksi ekonomi pesisir. Dan ini masuk sistem angin global. Nah, sistem angin global ini terjadinya pemanasan yang tidak merata oleh matahari menciptakan sirkulasi atmosfer yang besar. Di samping ini ada gambar sistem angin utama dunia, di mana ada sirkulasi atmosfer yang pertama itu ada sel Halley, di mana pencampuran udara antara ekuator dan lintang 30 derajat. Kemudian ada angin pasat, yaitu mengarah ke khatulistiwa dan dibelokkan oleh gaya Coriolis ke barat laut utara dan barat daya di selatan. Kemudian ada angin barat yang mengalir dari subtropis ke arah kutub. Kemudian juga dipengaruhi oleh gaya Coriolis yang membelokkan arah angin dari arah angin dan arus laut, yang dimana ke kanan itu di belahan bumi bagian utara dan ke kiri itu di belahan bumi bagian selatan. Nah, kesimpulannya itu pola angin global ini menciptakan arus laut permukaan termasuk arus pasat dan arus barat. Kesimpulannya menunjukkan bahwa angin global ini adalah pendorong utama terbentuknya arus laut di permukaan yang pada gilirannya membentuk pola sirkulasi besar di cekungan samudra. Kemudian masuk ke distribusi kecepatan angin zonal, di mana gambar di samping ini menunjukkan bagaimana kecepatan angin berubah terhadap lintang dengan sumbu horizontal dari ekuator ke kutub. Kemudian ketinggian atmosfer itu sumbu vertikal hingga lapisan atas troposfer. Nah, faktor utamanya itu yang pertama ada jet stream, di mana aliran udara ini berkecepatan tinggi di sekitar 30 derajat lintang utara pada ketinggian sekitar 14 km. Nah, terlihat juga di zona aliran kuat ini ke arah timur. Ini warna yang paling terang, sangat penting dalam mengatur cuaca dan pergerakan sistem tekanan. Kemudian ada dominasi angin barat di lintang tengah, di mana kecepatan angin barat ini lebih tinggi daripada angin pasat dan angin timur kutub, di mana terlihat bahwa pita angin barat ini membentang secara global dan mendominasi sirkulasi atmosfer menengah. Nah, yang terakhir itu ada variasi musiman, di mana jet stream ini lebih kuat di musim dingin dan posisinya itu intensitas jet stream mempengaruhi pola cuaca dan arus laut di bawahnya. Di mana kesimpulan dari gambar ini yaitu memperjelas bagaimana angin barat di atmosfer itu sangat kuat dan mengontrol sistem cuaca global serta berperan dalam pembentukan arus laut besar seperti Gulf Stream.
Kemudian di sini ada arus laut, di mana arus laut seperti di gambar ini terbentuk oleh tarikan angin yang ada di permukaan air laut, di mana angin itu terbentuk karena pemanasan yang tidak merata oleh matahari. Di daerah tropis itu lebih hangat dibandingkan di kutub. Kemudian ada efek gaya rotasi bumi, yaitu gaya Coriolis, juga mempengaruhi arah gerak air, yaitu membelokkan arus ke kanan, ke arah utara, dan ke kiri di arah selatan. Kemudian efek bersih dari angin ini menciptakan transportasi Ekman, di mana aliran air itu di permukaan bergerak tegak lurus terhadap arah angin. Kemudian ke kanan dari arah angin itu di belahan bumi bagian utara, dan ke kiri itu belahan bumi bagian selatan. Contoh nyatanya itu arus khatulistiwa yang bergerak sejajar dengan garis ekuator. Nah, kesimpulan dari gambar ini memperlihatkan bagaimana sistem angin global itu membentuk pusaran subtropis yang terdiri dari kombinasi arus kuat dan lemah di cekungan samudra. Kemudian di sini ada transportasi Ekman dan konvergensi arus permukaan, di mana transportasi Ekman ini adalah pergerakan massa air di lapisan atas laut yang disebabkan oleh angin permukaan dan efek gaya Coriolis, di mana di belahan bumi bagian utara itu angin bergerak ke arah kanan arah angin. Di belahan bumi bagian selatan air bergerak ke kiri arah angin. Terus di wilayah antara 20 derajat dan 40 derajat lintang utara itu angin timur di selatan mendorong ke utara. Angin dari barat itu di utara mendorong air ke selatan, dan hasilnya yang terjadi itu konvergensi di sekitar 30 derajat lintang. Konvergensi itu menyebabkan air itu terdorong ke bawah atau memempahkan Ekman, kemudian membentuk aliran vertikal ke bawah di dasar lapisan Ekman. Nah, kesimpulan dari gambar itu yaitu transportasi Ekman itu adalah mekanisme yang penting untuk yang memulai sirkulasi vertikal dan horizontal di samudra, kemudian mendasari terbentuknya arus besar seperti Gulf Stream tadi. Nah, kemudian masuk ke kompensasi aliran dan intensifikasi arus barat. Nah, gambar yang pertama itu merupakan aliran Sverdrup utara dan selatan melintasi 30 derajat lintang utara secara konstan di setiap meridian, tetapi aliran timur ke barat itu yang mengimbangi di setiap lintang. Di sini ada lintang dari sumbu Y plus dan YY, yaitu harus meningkat ke barat. Nah, gambar ini juga menunjukkan bahwa meskipun aliran Sverdrup itu bergerak dari utara ke selatan secara konstan, tapi dibutuhkan juga aliran zonal dari timur ke barat untuk mengimbangkan massa air. Kemudian di sini ada aliran yang harus meningkat ke arah barat agar ada cukup air untuk membentuk pusaran yang tertutup. Nah, tanpa aliran ini, pusaran tidak bisa menutup secara sempurna dan sistem sirkulasi juga tidak akan lengkap. Nah, di gambar yang kedua ini yaitu menunjukkan total sirkulasi yang digerakkan oleh angin di lautan ideal tanpa batas barat, termasuk juga aliran Sverdrup tadi dan aliran zonal yang mengimbangi. Nah, di mana yang A ini menampilkan sirkulasi lautan ideal tanpa batas barat, di mana arus itu hanya berputar sebagian. Kemudian yang B itu menunjukkan bahwa adanya batas barat pantai, maksudnya memaksa harus mengalir ke barat, kemudian berbelok ke utara membentuk arus kuat dan sempit seperti Gulf Stream. Nah, disinilah gaya inersia dan efek batas barat itu bekerja, kemudian menciptakan arus batas barat yang intens. Kemudian di sini ada pola sirkulasi di Samudra Atlantik Utara, di mana model lautan ideal itu yang dibahas sebelumnya tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan. Nah, Gulf Stream itu adalah contoh nyata dari arus batas barat, di mana ya aliran yang kuat dan sempit itu memanjang dari Florida ke timur Laut Atlantik, kemudian mencapai maksimum sebesar 150 Sverdrup di sekitar 65 derajat bujur barat. Kemudian Gulf Stream itu bercabang dan membentuk sirkulasi di utara dan selatan, kemudian membawa massa air ke lintang tinggi dan timur Atlantik.
Nah, perbandingan dengan model itu, model teoritis memperkirakan maksimum arus yang terjadi di sekitar 30 derajat lintang utara. Dalam kenyataannya, Gulf Stream terus meningkat ke utara dari titik yang titik itu. Dimana gambar yang ada di sini menunjukkan sirkulasi yang digerakkan oleh angin di pusaran subtropis Atlantik Utara, termasuk Gulf Stream tadi, dan bercabang-cabang dengan beberapa perkiraan perpindahan volume dalam spheroid arus sempit yang cepat seperti Gulf Stream yang ditunjukkan dengan garis-garis tebal, kemudian arus lebar yang lambat itu ditunjukkan dengan garis-garis yang tipis. Nah, di sini ada meander, Gulf Stream, cincin, dan pusaran samudra. Nah, dimana meander Gulf Stream itu setelah Gulf Stream meninggalkan pantai sekitar Cape Hatteras, harus memulai berbelok-belok atau meander. Nah, meander itu dapat tumbuh besar dan terputus membentuk cincin air terisolasi. Maaf. Yang kedua itu ada cincin, di mana cincin inti ini dingin, terbentuk di selatan Gulf Stream. Kemudian mengandung air dingin dari utara dan berputar berlawanan arah jarum jam. Cincin inti hangat. Kemudian terbentuk di utara Gulf Stream, mengandung air hangat dari Laut Sargasso berputar searah jarum jam. Kemudian umur cincin ini bisa bertahan sekitar 1 tahun, mempengaruhi transportasi nutrien, plankton, dan kehidupan laut. Kemudian yang ketiga ada pusaran, yaitu eddy. Pusaran ini adalah arus yang berputar kecil hingga menengah 10-100 km lebih umum daripada cincin. Nah, lebih cepat berubah dibandingkan cincin dan lebih banyak ditemukan di seluruh lautan. Kemudian beberapa pusaran ini juga memiliki kecepatan hingga 1 meter per sekon dekat dengan Gulf Stream, sementara di perairan tenang bisa kurang dari 0,01 meter per sekon. Nah, di sini nih yang terakhir adalah gelombang Rossby di samudra, di mana gelombang Rossby ini adalah gelombang yang besar di lautan yang merambat ke arah barat. Kemudian terbentuk karena perbedaan gaya Coriolis dengan garis lintang. Kemudian perpindahan air ke utara atau selatan itu mengubah vortisitas, menyebabkan gangguan bergeser ke barat. Nah, dari gambar yang ada di samping ini merupakan gelombang Rossby yang berpindah ke utara selatan berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam yang menyebabkan perambatan gangguan ke arah barat setelah Villiers dan McGillicuddy. Nah, gambar ini mengilustrasikan pergeseran air ke utara dan selatan sesuai dengan rotasi relatifnya. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan di mana sirkulasi laut yang berskala besar itu dikendalikan oleh 2 sistem utama, yaitu angin permukaan, di mana sirkulasi angin global dan arus permukaan. Kemudian perbedaan densitas seperti suhu dan salinitas, jadi sirkulasi termohaline. Kemudian yang kedua ada pusaran subtropis dan subpolar, terbentuk akibat kombinasi angin pasat, angin barat, dan efek Coriolis, menghasilkan arus kuat di sisi barat samudra seperti Gulf Stream dan Kuroshio. Yang ketiga ada transportasi Ekman dan Sverdrup, menjelaskan bagaimana angin itu mendorong air secara horizontal dan vertikal membentuk pola sirkulasi yang kompleks. Yang keempat ada meander dan cincin, di mana inti hangat dan dingin adalah bagian dari dinamika arus batas barat yang mempengaruhi ekosistem laut melalui distribusi nutrien dan organisme. Kemudian ada pusaran dan gelombang Rossby, merupakan fenomena umum di lautan yang membantu pergerakan massa air dan meningkatkan produksi primer melalui arus air. Oke, baiklah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.